Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kami ucapkan kepada para pelanggan Bude Yanti yang sangat setia. Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di keluarga Warcraft dan bertemu dengan Tante Kailin. Di dalam kabut kedua sosok pada saat ini saling melekat bersama. Sosok indah dan halus dengan sisik berwarna-warni samar-samar terlihat di dalam kabut, keringat harum mengalir dari kulit halus dan cerah dan memancarkan aroma elegan wanita yang unik. Sosok Kailin pada saat ini terbaring kemerahan di atas dada Xiaoyan. Setelah pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya, pada akhirnya keduanya pada saat ini segera terbangun. Keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai hingga pada akhirnya Xiaoyan memberitahu kepada Kailin bahwa Sun Er telah melahirkan seorang bayi. Kailin pun bertanya dengan heran apakah itu anak laki-laki ataukah perempuan. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa itu adalah anak perempuan dan namanya adalah Xiao Yueli. Bagaimana Kailin atas nama yang diberikan oleh Sun Er tersebut? Menanggapi hal tersebut, Kailin pun segera berkata bahwa nama tersebut terdengar bagus. Di tengah-tengah perbincangan ini Kailin segera teringat anak-anak mereka yang pada saat ini berada di benua Doki. Kailin pun lanjut berkata monyong-monyong dirinya tidak tahu bagaimana dua anak mereka yakni Xiao Xiao dan Xiao Lin di benua Doki. Xiaoyan dan Kailin benar-benar bukanlah orang tua yang kompeten. Kailin pada saat ini menunjukkan celaan di wajahnya dan benar-benar menghela nafas. Kailin benar-benar tidak menduga bahwa butuh waktu lama untuk datang ke benua Dodi. Mereka juga pada saat ini tidak bisa kembali, oleh karena itu mereka meninggalkan kedua anak mereka sendirian di benua Doki. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga merenung sejenak. Xiaoyan segera berkata agar Kailin pada saat ini jangan khawatir. Mereka sudah dewasa dan mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah dan kakak-kakaknya. Xiaoyan benar-benar ingin kembali dan melihat mereka di benua Doki. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa khawatir mengenai ayah dan kakak-kakaknya. Waktu Xiaoyan memasuki daratan sudah terlalu lama. Ayah dan kakak laki-lakinya tidak memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Umur mereka juga tidak terlalu lama dan Xiaoyan benar-benar mengkhawatirkan hal ini. Kailin juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan, apakah ada cara untuk mereka bisa kembali ke benua Doki? Xiaoyan pun merenung sejenak mendengar pertanyaan dari Kailin ini. Sekarang Xiaoyan telah menembus kekuatan Dosian dan Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mendorong bahtera melalui lautan ketiadaan. Dengan hal tersebut maka bukan yang tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk kembali ke benua Doki. Xiaoyan pun segera menatap ke arah Kailin dan berkata seharusnya ada jalan, akan tetapi sekarang Kailin adalah binatang penjaga dari keluarga Warcraft. Akankah mereka memberikan izin kepada Kailin untuk pergi dari sini? Kailin pun memikirkan hal tersebut dan pada saat ini Kailin berpikir jika dirinya ingin pergi dengan izin, Kailin pasti tidak akan diberikan izin untuk pergi. Tentu saja jika Kailin ingin pergi dengan paksa tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dan ini adalah karakter asli dari Kailin dan akhirnya Kailin pun segera berkata dengan dingin. Kailin berkata jika Kailin ingin pergi dengan paksa bisakah mereka semua menghentikan Kailin? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan tidak berani membantah. Sementara itu Kailin pada saat ini kembali bertanya kapankah mereka akan bisa kembali. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata mungkin mereka pada saat ini membutuhkan waktu, karena masih ada beberapa hal yang belum ditangani dan sekarang benua Dodi harus memasuki tahap perkembangan yang besar, sehingga dengan begitu keluarga Warcraft juga pasti akan membutuhkan Kailin. Selain itu jika memungkinkan Xiaoyan akan mengirim klan Xiao bahkan Xiao Xiao dan Xiao Lin untuk dibawa ke benua Dodi. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa jalan ini adalah jalan yang terbaik di kedua dunia. Mendengar hal tersebut Kailin pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya di hadapan Xiaoyan. Kailin pada saat ini memikirkan dan mempertimbangkan semua permasalahan yang ada di keluarga Warcraft.
jika Kailin benar-benar pergi dengan paksa maka itu akan memberikan dampak yang banyak terhadap keluarga Warcraft. Xiao Yan juga pada saat ini berharap Kailin melakukan yang terbaik untuk segera menjadi lebih kuat. Hal itu dikarenakan semua orang tidak mengetahui kapan pertempuran yang lebih bahaya akan segera datang. Memikirkan hal ini pada akhirnya sosok Kailin pun memutuskan untuk lanjut berlatih. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini diam-diam melindungi Kailin di pinggir. Pada akhirnya setelah selesai berlatih Kailin pun benar-benar menerobos ke bintang 7 Dodi. Kesengsaraan Kaisar pada saat ini memenuhi langit dan Kailin benar-benar bersiap untuk berhadapan dengannya. Guntur dari kesengsaraan Kaisar bintang 7 lebih kuat jika dibandingkan dengan bintang ke-6. Xiao Yan yang menyadari hal tersebut pun segera bertanya kepada Kailin, apakah Kailin pada saat ini membutuhkan bantuan? Kailin pun berkata dengan dingin bahwa Kailin pada saat ini tidak perlu bantuan Xiao Yan karena Kailin bisa melakukannya. Pada akhirnya sosok Kailin pun segera melesat untuk berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar bintang 7. Setelah cukup lama pada akhirnya guntur benar-benar menghilang perlahan dan aura Kailin juga telah naik ke bintang 7 Dodi. Dan segera Kailin pun berubah kembali menjadi bentuk manusia dan turun dari langit. Xiao Yan pada saat ini melihat ada memar dan bercak ungu di sekujur tubuhnya. Luka ini tidak terlalu serius tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit tertekan. Xiao Yan pun mengeluarkan ramuan penyembuh dan membiarkan Kailin untuk mengambilnya. Xiao Yan juga mengoleskan beberapa bagian obat ini di tubuh Kailin untuk melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan statis darah. Setelah selesai mengoleskan obat penyembuhan pada Kailin, Xiao Yan segera berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan harus pergi terlebih dahulu. Jika ada sesuatu maka Kailin bisa memberitahu Xiao Yan kapan saja. Menanggapi hal tersebut Kailin pun mengangguk sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan yang baru saja hendak berbalik pun tiba-tiba terhenti dan kembali menoleh ke arah Kailin. Xiao Yan hampir mengira bahwa Xiao Yan salah mendengar. Kelembutan Kailin yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan tersenyum jahat kepada Kailin dan bertanya apakah mereka pada saat ini bisa melakukannya lagi. Kailin pun menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah putih dan pipi memerah dan menempatkan kakinya di pantat Xiao Yan. Kailin menendang Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan benar-benar segera pergi dengan kesal. Xiao Yan pada saat ini pergi untuk menyapa Chaos Overlord dan Chaos Immortal. Kedatangan Xiao Yan ini memberikan pukulan telak bagi Chaos Immortal. Chaos Immortal pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar masih memberikan tekanan kepada Chaos Immortal. Chaos Immortal pada akhirnya menatap ke arah langit dengan penuh penyesalan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menyadari secara alami hal yang disesalkan oleh Chaos Immortal adalah peningkatan kekuatan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata apa yang pada saat ini saudara Immortal bicarakan. Sekarang saudara Chaos Immortal telah menerobos bintang 8 Dodi dan hal itu tidaklah buruk. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini menjadi semakin sedih dan berkata bahwa jantungnya benar-benar kembali seperti ditusuk lagi. Chaos Immortal pada akhirnya menghela nafas dan segera bertanya bagaimana saudara Xiao Yan bisa meningkat begitu cepat. Xiao Yan pada saat ini hanya tertawa dan lanjut berkata mungkin itu adalah keberuntungan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Chaos Immortal hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pada saat ini dua sosok segera memutuskan untuk pergi ke pegunungan primitif. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini masih tersepona oleh bahan obat yang tidak terhitung jumlahnya. Namun tujuan utama Xiao Yan pada saat ini berada di sini bukanlah untuk bahan obat tersebut. Xiao Yan pada saat ini ingin bertemu dengan pendeta tertinggi di dalam gua. Xiao Yan masih ingin mengetahui banyak misteri oleh karena itu Xiao Yan hendak bertanya kepada pendeta tertinggi. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat dan pada saat ini dengan pengalaman keduanya pada saat ini mereka tidak mengalami banyak hambatan. Di tengah-tengah perjalanan Xiao Yan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiao Yan pun segera berkata kepada Chaos Immortal bahwa dirinya mengatakan bahwa jika kekuatan yang sangat besar lahir, benua Dodi akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi.
Dengan begitu maka benua Dou di suatu hari akan menjadi kuat dan hal itu akan mungkin melampaui sebelumnya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Chaos Immortal pun menatap ke arah Xiao Yan dengan aneh. Setelah itu ekspresinya berubah menjadi keterkejutan ketika dirinya mulai berseru kepada Xiao Yan. Dirinya berkata, apakah saudara Xiao Yan sudah mengetahui rahasia di sini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Sementara itu pada saat ini Chaos Immortal segera bertanya kepada Xiao Yan bahwa dirinya belum bertanya kepada saudara Xiao Yan mengapa dirinya datang lagi ke sini. Apakah pada saat ini saudara Xiao Yan masih membutuhkan batu kehamilan ilahi? Xiao Yan pada saat ini secara langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini ketika Xiao Yan berkata bahwa dirinya datang ke sini kali ini untuk menemui pendeta tertinggi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tenggelam perlahan dan Xiao Yan sudah sampai ke kedalaman gua. Ini adalah tempat banyak orang kuat yang tertutup debu. Dengan kemunculan Xiao Yan ini gua yang benar-benar sunyi pada awalnya. Pada saat ini banyak mata berdarah yang tiba-tiba muncul di hadapan keduanya, seolah-olah mereka semua seperti merasakan panggilan yang kuat dan sudah lama menunggu kehadiran seseorang. Chaos Immortal juga pada saat ini terkejut dan dirinya benar-benar sedikit bingung. Setelah itu suara geraman rendah pun bergema terus-menerus seolah-olah seseorang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dirinya hanya bisa mengeluarkan suara rintihan yang hanya bisa didengar secara tidak jelas. Xiao Yan juga mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak memerintahkan untuk diam. Xiao Yan juga merasa bahwa orang-orang kuat ini telah terperangkap selama hampir 10.000 tahun. Tentu saja mereka tidak memiliki kesabaran mengetahui bahwa mereka akan segera kembali bangkit. Setelah kata-kata Xiao Yan ini menyebar perlahan seluruh gua pada akhirnya benar-benar menjadi sunyi. Chaos Immortal juga benar-benar takjub dan berkata bahwa saudara Xiao Yan benar-benar sangat kuat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum hingga pada akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tidak memerlukan waktu yang lama pada akhirnya baik Xiao Yan dan Chaos Immortal pada saat ini telah sampai. Seolah-olah tahu bahwa Xiao Yan dan Chaos Immortal akan datang pada saat ini. Yu Lao segera keluar untuk menyambut mereka. Xiao Yan menatap Yu Lao dengan kepalan tangan yang menangkup dan tersenyum sebelum akhirnya menyapa bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Menanggapi hal tersebut Yu Lao juga pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dirinya lanjut berkata berkat Xiao Yan klan pada saat ini benar-benar mendapatkan kembali vitalitasnya setelah pengganggu monster itu benar-benar musnah. Xiao Yan pun tersenyum sementara Yu Lao pada saat ini segera kembali bertanya. Dirinya bertanya apakah tujuan Xiao Yan pada saat ini kembali ke sini. Xiao Yan pun tanpa basa-basi segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini masih ingin bertemu dengan pendeta tertinggi. Xiao Yan ingin bertanya kepada Yu Lao apakah pada saat ini dirinya bisa mengantar Xiao Yan untuk bertemu dengan pendeta tertinggi. Mendengar perkataan Xiao Yan ini tubuh Yu Lao pun seketika bergetar, sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan merasa bahwa mungkin sesuatu telah terjadi kepada pendeta tertinggi. Xiao Yan pada akhirnya buru-buru bertanya apakah yang telah terjadi kepada pendeta tertinggi. Yu Lao pun akhirnya menghela nafas hingga pada akhirnya mengajak Xiao Yan untuk mengikutinya. Begitu mereka sampai di depan tempat tinggal dari pendeta tertinggi Yu Lao pun segera berkata kepada Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apakah pendeta tertinggi masih bangun dan bisa berbicara. Pada saat ini tampaknya pendeta tertinggi benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya langsung tegang dan bergegas masuk ke kamar pendeta tertinggi. Begitu memasuki kamar yang redup pada saat ini sosok tua dan bengkok terlihat duduk di tempat tidur. Ruangan ini dipenuhi dengan bau kematian dan hati Xiao Yan pada saat ini menegang. Xiao Yan benar-benar sedikit bingung pada saat ini. Permasalahan yang dihadapi Xiao Yan baru saja dimulai dan masih banyak hal yang perlu dibimbing oleh pendeta tertinggi. Tetapi pada saat ini tampaknya pendeta tertinggi benar-benar akan segera berakhir. Xiao Yan pun mendatangi sosok tua dan berjongkok sambil menatap sosok di hadapannya. Xiao Yan pun memanggil pendeta tertinggi yang pada saat ini matanya tertutup rapat.
Xiao Yan merasa sedikit cemas di hatinya dan Xiao Yan segera memegang telapak dari pendeta tertinggi. Xiao Yan pun mengirimkan origin abadi untuk membantu pendeta tertinggi yang lemah pada saat ini. Pada akhirnya bersamaan dengan energi yang masuk, tubuh pendeta tertinggi bergerak sedikit dan kelopak matanya yang tertutup segera bergetar. Dirinya membuka matanya perlahan ketika mendengar suara Xiao Yan memanggil namanya. Pipi kempot pendeta tertinggi yang tidak bernyawa pada saat ini mendapatkan kembali warna cerahnya. Mulutnya sedikit bergetar seolah-olah dirinya pada saat ini menghabiskan seluruh kekuatannya untuk berbicara. Setelah itu pendeta tertinggi pun mengucapkan sebuah kalimat kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa penguasa dunia pada saat ini harus turun sendiri untuk mencari jalan pergi. Setelah dirinya mengucapkan hal tersebut pada saat ini jejak di matanya pun seketika menghilang. Seolah-olah nafas terakhirnya pada saat ini benar-benar digunakan untuk menunggu Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan ada di sini dan tampaknya pendeta tertinggi juga telah berakhir. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah pendeta tertinggi. Xiao Yan segera berkata agar pendeta tertinggi menunjukkan kepada Xiao Yan jalan selanjutnya. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan ini pendeta tertinggi benar-benar tidak berbicara lagi. Matanya perlahan tertutup dan jejak nafas terakhir di tubuhnya pada saat ini benar-benar menghilang. Xiao Yan pun membeku untuk sementara waktu karena Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Baik Yu Lao dan Chaos Immortal juga pada saat ini berdiri di belakang Xiao Yan dengan kesedihan di wajah mereka. Xiao Yan pada saat ini memeriksa tubuh dari pendeta tertinggi dan tiba-tiba wajahnya membeku. Xiao Yan pada saat ini menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan dari pendeta tertinggi. Xiao Yan pun bergumam menyebutkan nama roh langit berbintang. Xiao Yan benar-benar telah menyerap roh langit berbintang. Pendeta tertinggi mengandalkan energi roh langit berbintang untuk bertahan sampai sekarang. Karena Xiao Yan telah menyerap roh langit berbintang maka pendeta tertinggi benar-benar kehilangan dukungan energinya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar terjatuh dan Xiao Yan benar-benar sangat menyesal. Xiao Yan pada akhirnya merentangkan telapak tangannya dan roh langit berbintang pada saat ini melayang di telapak tangannya. Melihat roh langit berbintang di tangannya Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bernafas. Akhirnya Xiao Yan berlutut dalam-dalam di depan pendeta tertinggi dan memberikan penghormatan terakhir. Setelah kematian dari pendeta tertinggi Xiao Yan pun menguburkan pendeta tertinggi di batu kehamilan ilahi. Hal itu memungkinkan batu kehamilan ilahi untuk menjaga jiwa dari pendeta tertinggi. Wajah Chaos Immortal juga pada saat ini sangat sedih ketika dirinya bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan pendeta tertinggi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa hal itu mungkin saja ada, tetapi saat ini mungkin melegakan bagi pendeta tertinggi karena dirinya telah kembali dengan tenang. Sebaiknya pada saat ini mereka mendoakan agar pendeta tertinggi Husnul Khotimah. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortal pada akhirnya hanya bisa tersenyum. Dirinya juga membungkuk dengan hormat memberikan penghormatan terakhir kepada pendeta tertinggi. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi Xiao Yan untuk menyesal. Pada akhirnya Xiao Yan segera memutuskan untuk pergi dan berpamitan dengan Yu Lao. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan dan Chaos Immortal pada saat ini berhasil keluar. Chaos Immortal pada saat ini berkata bahwa pendeta tertinggi memanggil saudara Xiao Yan dengan penguasa dunia. Apakah pada saat ini saudara Xiao Yan benar-benar seorang penguasa dunia? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak langsung menjawab tetapi terus terbang menuju dasar gua. Chaos Immortal pada saat ini mau tidak mau hanya mengikuti Xiao Yan dan berhenti berbicara. Begitu mencapai dasar gua Xiao Yan mendapati lingkungan di sini benar-benar gelap gulita. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa melihat jari-jarinya. Setelah itu Xiao Yan segera datang ke pilar batu dan seolah-olah Xiao Yan telah mengaktifkan formasi belum lama ini. Telapak tangan Xiao Yan perlahan segera diletakkan di atas pilar batu. Kekuatan dari tiga keajaiban aneh di tubuh Xiao Yan pada akhirnya segera mengalir keluar. Melalui pilar batu ini kekuatan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di ruang gelap gulita.
Cahaya ini mulai mengalir seperti cairan dan garis-garis di tanah pada saat ini meluas ke seluruh dinding gua. Kegelapan berangsur-angsur surut dan seseorang dapat dengan jelas melihat banyak sosok dengan ukuran berbeda di gua-gua yang padat. Pada saat ini bukan hanya ras manusia yang disegel tetapi juga ada ras iblis, klan Yao dan bahkan keluarga monster. Bahkan pada saat ini ada juga beberapa monster yang kuat dan mereka benar-benar telah disegel untuk waktu yang lama. Mereka telah menunggu kedatangan Xiao Yan untuk menghidupkan kembali mereka di benua Dodi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata dengan santai bahwa waktunya telah tiba, waktu untuk balas dendam telah tiba dan kelahiran kembali dari semuanya pada saat ini telah terjadi. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa membeku di belakang Xiao Yan. Dirinya terkejut mendengar kata-kata Xiao Yan dan tanpa Xiao Yan menjawab pertanyaannya, semua yang ditunjukkan oleh Xiao Yan sekarang telah mengkonfirmasi identitas Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut cahaya meluas ke setiap gua di sepanjang garis dan saat cahaya ini menyebar seluruh gua menjadi lebih terang. Di dalam gua pada saat ini kelopak mata dari sosok yang semula tidak bergerak benar-benar berkedip. Segera seluruh gua bergema dengan suara gemerisik dan aura tirani terus-menerus terpancar dari gua. Bersamaan dengan hal tersebut segera terdengar ramuan bergema di dalam gua. Sosok-sosok di atas gua berdiri satu demi satu dan semua mata mereka tertuju kepada Xiao Yan yang berada di bawah. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya sedikit sebelum akhirnya melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan berkata bahwa semua ini tergantung pada mereka semua apakah benua Dodi akan dapat bangkit kembali. Chaos Immortal pada akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang tidak terhitung jumlahnya ini. Tiap tatapan penuh dengan kekuatan yang menindas dan Chaos Immortal dapat merasakan bahwa setiap sosok ini lebih kuat darinya. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini segera bergema ketika sesosok mulai berbicara. Sosok tersebut berkata sudah lama sekali hingga akhirnya dirinya bisa menggerakkan tubuhnya. Sosok tersebut memutar tubuhnya dan pada saat ini banyak suara retakan tulang yang bergesekan satu sama lain. Xiao Yan memerhatikan semua sosok yang berada di dalam gua. Tidak semuanya memiliki kekuatan Dou Xian tetapi mereka juga memiliki kekuatan Dou Di. Namun meskipun begitu mereka semua adalah pilihan dari benua Dou Di di masa lalu. Oleh karena itu mereka pasti akan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata dengan tegas kepada semua sosok yang berada di dalam gua. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi melihat tatapan semua orang tampaknya mereka berpikir pada saat ini Xiao Yan adalah surabi lempit yang mudah dicubit. Dalam hal ini maka Xiao Yan akan membiarkan mereka melihat apakah Xiao Yan pada saat ini keras atau lunak. Kata-kata Xiao Yan ini benar-benar sangat mendominasi dan seketika langsung mengejutkan semua orang. Segera setelah itu satu demi satu suara mendesis dingin di dalam gua segera terdengar. Semua orang melirik ke arah Xiao Yan dengan curiga sebelum akhirnya menatap ke arah sosok pria kuat. Sosok manusia kuat dan kekar ini bernama Han Biao dan sosoknya pada saat ini segera maju. Dirinya memiliki kekuatan di Dou Xian bintang 3 dan tampaknya pada saat ini dirinya terpesona kepada Xiao Yan. Melihat sosok Han Biao pada saat ini maju kerumunan pun pada saat ini segera menciptakan gumaman. Mereka berkata bahwa Han Biao merupakan Dou Xian bintang 3 sementara penguasa dunia hanya Dou Xian bintang 1. Hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya dan bagaimana mungkin Han Biao tidak akan melawannya. Bersamaan dengan gumaman dari halayak ramai pada saat ini seorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan membuka kelopak matanya. Dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan pada saat ini hanya menatap ke arah kelompok yang hendak berseteru. Sementara itu Han Biao pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata izinkan dirinya menyampaikan sesuatu kepada penguasa dunia. Mengapa pada saat ini penguasa dunia masih menjadi seorang Dou Xian bintang 1? Dirinya sangat lemah dan bagaimana mungkin dirinya bisa mengalahkan alam Dewa Darah? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini perlahan mengangkat tangannya.
Xiao Yan segera membantingnya ke udara dan kekuatan yang tidak terlihat segera berubah menjadi telapak tangan. Kekuatan ini segera menamparkan wajah dari pria kuat tersebut dan pria kuat tersebut pun seketika melawan. Tetapi meskipun begitu kekuatannya pada saat ini benar-benar runtuh dan tamparan Xiao Yan segera jatuh dengan kuat di wajahnya. Ledakan dengan suara keras pun seketika terjadi. Sosok Han Biao pada saat ini langsung diterbangkan mundur keluar dari gua dan menghantam dinding gua. Melihat adegan ini pria tua berpakaian abu-abu pun seketika berdiri perlahan. Dirinya meluruskan jubahnya sebelum akhirnya berjalan ke tepian gua. Dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang berada di bawah gua. Dengan kemunculan dari tetua berpakaian abu-abu ini semua mata lainnya segera tertuju dan fokus pada sosok tersebut. Pada saat ini semua orang menangkupkan tangannya dan menyapa sosok yang bernama Qian Lao. Di sisi lain pada saat ini Han Biao benar-benar sangat marah dan segera bangkit dan menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya segera berteriak bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan hal tersebut dirinya segera keluar dari lubang yang tercipta akibat serangan dan kembali bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menyusut dan Xiao Yan benar-benar bersiap. Xiao Yan juga siap untuk berperang dan melihat Han Biao pada saat ini langsung menyerang. Meskipun lawannya adalah Dou Xian bintang 3 tentu saja Xiao Yan tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Pada akhirnya kedua belah pihak benar-benar beradu dan ledakan segera terjadi. Energi yang kuat pada saat ini menyapu debu ke segala arah dan tanah di bawah kaki Xiao Yan juga retak di area yang luas. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali mundur bersamaan sebelum akhirnya dua sosok itu menstabilkan tubuh masing-masing. Kerumunan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika melihat adegan ini. Banyak di antara mereka yang pada saat ini bertanya-tanya apakah orang ini adalah bintang 1 Dou Xian atau bukan. Dirinya benar-benar menerima pukulan dengan kekuatan yang sangat membagongkan. Berhadapan dengan pukulan tersebut orang itu benar-benar tidak mengalami kerugian sama sekali. Bahkan pada saat ini kekuatannya benar-benar bisa dibandingkan dengan seorang Dou Xian bintang 3. Jejak keraguan pada saat ini muncul di mana-mana dan mereka pada saat ini segera mulai mengenal karakter dari Xiao Yan. Sementara itu Han Biao juga pada saat ini terkejut. Dirinya bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Xiao Yan sepertinya bukan hanya seorang Dou Xian bintang 1. Pukulannya benar-benar tidak akan bisa ditahan oleh seorang Dou Xian bintang 3 biasa, apalagi oleh seorang bintang 1. Pada saat ini pasti Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Dirinya pada saat ini menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa dan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang tetapi dengan niat membunuh yang mulai menyebar ke udara. Xiao Yan segera berkata jika dirinya berani menyinggung perasaan Xiao Yan lagi maka dirinya akan segera mati. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya segera merasakan rasa dingin di dada mereka. Kerumunan pun bergumam sungguh ini adalah niat membunuh yang sangat mengerikan. Berapa banyak darah yang dimiliki orang ini untuk memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa tidak hanya niat membunuh yang sangat kuat tetapi orang ini juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Kerumunan pada saat ini benar-benar mulai memiliki spekulasi dan mulai menempatkan Xiao Yan di hati masing-masing. Sementara itu Han Biao pada saat ini tersenyum dingin dan segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin melihat seberapa kuat penguasa dunia mereka. Dengan kekuatan Dou Xian bintang 1 orang ini tidak akan bisa menentukan hidup dan mati dari Han Biao. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan auranya tiba-tiba melonjak. Otot-otot yang awalnya kuat di tubuhnya tampak membengkak lagi dan sepertinya dirinya benar-benar menjadi semakin serius. Sementara itu semua orang di sini juga pada saat ini masih banyak yang berpikir bahwa kekuatan bintang 1 Dou Xian Xiao Yan ini terlalu rendah. Di dalam proses kultivasi tentu saja sosok yang lebih kuat akan dihormati.
mereka semua pada saat ini bahkan lebih kuat daripada Xiao Yan dan bagaimana mungkin mereka bisa mematuhi Xiao Yan dengan rela. Tampaknya pada saat ini Han Biao seolah-olah menjadi perwakilan dari semua orang yang memiliki perasaan yang sama. Sementara itu pria tua berpakaian abu-abu bernama Qian Lao pada saat ini juga masih menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Chaos Immortal untuk sedikit mundur. Chaos Immortal pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini segera bersiap. Nyala api langsung menyembur keluar melekat pada tinju Xiao Yan dan sosok Han Biao pada saat ini segera melesat. Dirinya mengambil langkah besar dan bergerak ke arah Xiao Yan seperti badak. Pukulan ini benar-benar dilesatkan kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini segera melesat. Tinju Xiao Yan pada saat ini bercampur dengan api surgawi dan Xiao Yan benar-benar bertarung melawan Han Biao. Ketika tinju bertabrakan satu sama lain terdengar suara terendam yang keras yang melonjak. Tanah di bawah kaki mereka juga pada saat ini mulai retak. Debu menyebar kemana-mana dengan cahaya yang melonjak dari pusat benturan. Pada saat ini sosok Xiao Yan tidak terbang mundur seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini bergumam bahwa bocah ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Mereka pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa bocah ini adalah Dou Xian bintang 1. Sementara itu pada saat ini Han Biao memandang ke arah Xiao Yan yang menghadapnya dengan tersenyum dingin. Dirinya pada akhirnya segera mengeluarkan teknik kekuatan yang mengguncang gunung kekuatan 100 beban. Han Biao pun gemetar dan meraung dan pada saat ini otot-otot di kedua lengannya menjadi semakin tebal. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah retakan segera terdengar. Semua orang seketika mencibir dan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan dikalahkan oleh pukulan ini. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi dan ada sosok yang pada saat ini mundur. Tetapi semua orang segera dikejutkan setelah melihat sosok yang mundur ini bukanlah Xiao Yan. Sosok yang mundur ini adalah Han Biao yang benar-benar terpental setelah benturan. Han Biao benar-benar menimbulkan serangkaian langkah yang menggores tanah sebelum akhirnya sosoknya segera menghantam dinding gua. Semua orang pada saat ini benar-benar bengong dan bingung dengan situasi yang tiba-tiba yang berada di hadapan mereka. Sesaat kemudian barulah sesosok tubuh keluar dari debu dan pada saat ini Xiao Yan mengangkat telapak tangannya. Xiao Yan memegang busur panah yang tidak terlihat dan menunjuk ke arah alis dari Han Biao. Sosok ini adalah Xiao Yan yang pada saat ini bertujuan untuk menyegel kehidupan dari Han Biao. Namun pada saat yang bersamaan segera suara terdengar dari atas. Sosok Qian Lao pada saat ini meminta penguasa dunia untuk mengasihaninya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera menatap ke arah sosok Qian Lao yang menangkupkan kedua tangannya. Xiao Yan merasakan aura dari Qian Lao dan pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Sosok Xiao Yan pun berhenti dan pada saat ini menatap tajam ke arah Qian Lao. Xiao Yan pun berkata dengan niat membunuh yang tinggi apakah Qian Lao pada saat ini ingin membelanya. Mendengar hal tersebut Qian Lao pada saat ini hanya bisa menelan ludahnya. Dahinya dipenuhi dengan keringat dingin karena dirinya bisa merasakan krisis hidup dan mati dari Xiao Yan. Qian Lao pun menatap ke arah Han Biao sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan. Qian Lao pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini dirinya tidak ingin membela Han Biao, tetapi penguasa dunia seharusnya bisa mengetahuinya. Kehilangan seorang Dou Xian akan merugikan harapan dari balas dendam. Dirinya berharap penguasa dunia pada saat ini akan membuat keputusan yang hati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Han Biao tersenyum masam menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Han Biao lagi. Xiao Yan masih memegang busur dan masih mengarahkannya ke arah Han Biao sebelum akhirnya kembali berjalan. Xiao Yan perlahan-lahan mendekati Han Biao dan semua orang pada saat ini merasa tegang. Han Biao juga pada saat ini merasakan bahwa sepertinya dirinya benar-benar akan mati. Tampaknya perkataan dari Qian Lao tidak akan mempengaruhi keputusan dari Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan sudah berada di hadapan Han Biao hingga pada akhirnya Xiao Yan pun memandang ke arah Han Biao dengan dingin dan setelah beberapa saat Xiao Yan menghela nafas.
Semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan membunuh, tetapi hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xiao Yan pada saat ini mengulurkan tangannya. Han Biao juga pada saat ini seketika membeku sebelum akhirnya menyadari maksud dari Xiao Yan ini. Pada akhirnya dirinya tersipu malu sebelum akhirnya meraih tangan Xiao Yan dan sosoknya segera berdiri. Pada akhirnya Han Biao pun segera menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Xiao Yan. Dirinya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena dirinya baru saja ceroboh. Mulai sekarang semua orang akan mengikuti perintah dari penguasa dunia. Han Biao pada saat ini benar-benar tidak berani mempertanyakan kekuatan dari sosok Dou Xian bintang 1 yang berada di hadapannya. Sementara itu Qian Lao juga pada saat ini menunjukkan senyum di wajahnya yang tanpa ekspresi karena merasa sangat takjub dengan yang ditampilkan oleh Xiao Yan.